Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung mahasiswa sekalian pada kuliah dasar-dasar lingkungan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan lingkungan hidup, unsur-unsur lingkungan, memahami prinsip-prinsip ilmu lingkungan, dan pada akhirnya diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip ekologi dalam pengelolaan pertanian. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Dapat kita lihat pada gambar di slide, yaitu bentang alam Indonesia, lalu definisi lingkungan hidup dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pendapat dari pakar ilmu lingkungan, Muhammad Soryani dan Arif Zulkifli, menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, waktu, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sistem artinya sekumpulan unsur-unsur yang saling terkait. Unsur di sini adalah benda, keadaan, waktu, dan makhluk hidup yang saling terpadu. Kesatuan ruang maksudnya adalah ruang daratan, perairan, udara yang saling terhubung. Benda ini adalah sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya air, lahan, hutan yang dapat dikategorikan biotik dan abiotik atau hayati dan non-hayati. Contohnya, biotik tanaman, pohon, hewan, dan abiotik misalnya air, tanah, batu, udara, matahari, dan sebagainya. Daya artinya adalah manfaat atau energi yang diberikan oleh benda tersebut untuk manusia dan makhluk hidup lainnya seperti sandang, pangan, dan papan. Keadaan artinya tatanan alam. Seperti pada gambar terlihat bahwa tatanan alam wilayah Indonesia dari topografinya dan geologinya dapat digolongkan dataran rendah, sedang, dan dataran tinggi. Laut umumnya dataran rendah. Banyaknya perubahan alam untuk aktivitas pembangunan banyak di dataran sedang. Sedangkan dataran tinggi dominan vegetasi hutan dengan fungsi ekologisnya keseimbangan alam. Nah, ini adalah tatanan alam yang harmoni. Waktu adalah perubahan yang dilakukan pada alam saat ini akan berdampak pada masa yang akan datang bagi keberlangsungan peri kehidupan. Dan semua itu tergantung dari kebijakan perilaku manusia dalam mengelola alam. Karena alam itu sendiri memiliki batasan yang diistilahkan dengan daya dukung dalam mensejahterakan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan daya tampung, yaitu batasan toleransi ketika alam tercemar atau rusak. Nah, inilah yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Undang-Undang 32 tahun 2009 menjelaskan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan Permen LH nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah menjelaskan bahwa penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Nah, besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat itu dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Daya dukung lingkungan hidup itu terbagi menjadi dua, yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah atau daya tampung. Dalam pedoman ini, telahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam.
terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang atau wilayah. Berdasarkan gambaran bentang alam, maka lingkungan hidup yang harmoni sesuai dengan tatanan alamnya dikategorikan menjadi tiga, yaitu lingkungan alamiah, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial. Lingkungan alamiah adalah lingkungan yang belum dirubah atau belum diintervensi oleh manusia. Sifatnya alamiah, seperti hutan alam, pegunungan, laut, dan danau. Lingkungan alam memberikan manfaat ekologi. Misalnya keberadaan vegetasi pohon itu sangat bermanfaat untuk penyerapan air, mengendalikan erosi, longsor, menciptakan iklim mikro, menyerap karbon, udara bersih, dan sumber plasma nutfah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang menyatakan bahwa lingkungan alamiah seperti kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas wilayah harus kita pertahankan keberadaannya untuk keseimbangan alam. Nah, sedangkan lingkungan binaan atau buatan adalah lingkungan yang diciptakan atau diintervensi oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, lahan pertanian, sawah, perkebunan, peternakan, pemukiman, industri, daerah perkantoran, dan lain sebagainya. Lingkungan binaan atau buatan ini memberikan manfaat ekonomi. Misalnya, adanya produktivitas, pendapatan, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai individu, kelompok, beserta peranata sosialnya. Lingkungan sosial memberikan manfaat sosial, misalnya terciptanya kesejahteraan sosial, berkurangnya kemiskinan, dan sebagainya. Nah, proporsi ketiga jenis lingkungan ini harus kita pertahankan keberadaannya agar tercipta keberlanjutan dan manfaatnya tidak saja masa kini, tapi juga di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip dalam ilmu lingkungan diantaranya adalah satu, diversifikasi atau keanekaragaman, dua, interaksi, tiga, interdependensi, empat, harmoni atau keseimbangan, lima, sustainable atau berkelanjutan. Ilmu lingkungan pada dasarnya adalah ekologi terapang. Ekologi artinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik dapat bersifat tetap, teratur, merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan inti dari ekologi. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa komponen lingkungan, yaitu biotik dan abiotik, berinteraksi satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan yang teratur. Interaksi komponen biotik dan abiotik ada yang bersifat netral, bekerja sama, menyesuaikan diri, dan ada pula yang menguasai komponen. Contohnya berikut ini, gambaran dari konsep harmoninya, diversifikasi, interaksi, dan interdependensi. Budidaya dengan pola polikultur, tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Keuntungan dari konsep ini diantaranya adalah gugurnya daun dan ranting dari pepohonan adalah sumber pupuk organik bagi tanaman semusim yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Berlangsungnya siklus hara, makro, mikro secara alamiah. Selain itu terciptanya iklim mikro, udara bersih, mengurangi hama penyakit tanaman, serta mengurangi erosi. Keberadaan pohon juga berperan penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca ke atmosfer melalui perannya menyerap CO2 di atmosfer lewat fotosintesis dan menimbunnya sebagai karbohidrat dalam biomasa untuk waktu yang panjang. Dampak negatif dari penanaman tanaman secara monokultur dapat menyebabkan ledakan hama, serta dapat mempengaruhi keanekaragaman serangga yang ada di lahan budidaya. Pemanfaatan lahan dengan pola tanam polikultur dapat meningkatkan keberadaan musuh alami, menyediakan berbagai jenis hasil tanaman, meningkatkan keanekaragaman serangga yang ada di lahan.
Konsep ini sayangnya perlahan mulai ditinggalkan karena kecenderungan petani budidaya monokultur, sehingga kemampuan alam untuk menyediakan pupuk alami mulai berkurang, sehingga perlu diganti dengan pupuk kimia. Musuh alami juga mulai hilang, sehingga diganti dengan pestisida. Demikian saja yang dapat disampaikan. Silakan dijawab pertanyaan berikut untuk mengukur pemahaman saudara. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.